sepakat bahwa pada saat ini tidak ada satu orang pun atau satu perusahaan pun yang luput dari ancaman deepfake. Dari individu hingga perusahaan besar, bahkan perbankan besar di Indonesia terancam dari serangan-serangan deepfake. Dari Anda melihat sebenarnya tantangannya sudah ada, masalahnya sudah ada, tapi solusinya juga sebenarnya sudah ada. Tapi apa yang akhirnya menjadi barrier atau pertimbangan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia, baik secara individu dan juga secara perusahaan, tidak menggunakan solusi teknologi digital identity ini untuk melindungi diri dari kerugian-kerugian yang sudah ada, Pak Niki? Mungkin kita bisa juga lihat ke belakang ya, dengan setiap implementasi teknologi. Pertama, ya memang ada proses edukasi ya. Proses edukasi apalagi dengan produk-produk keamanan siber yang bisa ya dipersepsinya bisa kompleks ya. Itu kita harus edukasi dulu. Tapi yang kedua ya pasti butuh regulasi. Ya dari sisi regulasi butuh penjelasan standar-standar yang mana saja secara detail agar implementasinya juga bisa dijalankan dalam jangka waktu yang dekat. Mungkin kita bisa juga lihat ke belakang, dulu kartu kredit kita belum ada chip ya, dan belum ada PIN. Nah itu prosesnya perlu ada regulasi, sedangkan sekarang misalnya sistem pembayaran kita dengan pakai chip sama PIN sudah bisa jadi sesuatu yang aman, yang dulu banyak penipuan sekali. Banyak sekali penipuannya. Nah itu adalah beberapa hal yang memang dari sisi standar-standar keamanan siber, standar teknologi yang perlu didefinisikan secara detail, di mana itu bisa diimplementasi. Nah, dari sisi Kominfo, kami sudah bekerja sama dengan Kominfo dan kami sangat berapresiasi semua kolaborasinya, di mana sudah didefinisikan beberapa standar-standar verifikasi identitas dan standar autentikasi yang aman. Ya, itu hal-hal yang mungkin masih perlu diharmonisasikan kepada kementerian-kementerian yang lain, dan itu hal-hal yang mungkin adalah beberapa tindak lanjut yang kami butuh untuk bisa mengatasi semua dan mencegah semua penipuan-penipuan identity fraud ini secara nasional ya. Ya, oke. Kalau kita bicara berkaitan dengan produk VIDA Identity Stack, menghadapi deepfake dan juga case-case fraud yang sudah ada di Indonesia. Seberapa persen sih Pak Niki bisa menjamin keamanan dari suatu produk atau suatu data dari perusahaan atau suatu data dari personal masyarakat Indonesia? Berapa persen bisa melindungi? Dari VIDA Identity Stack kami berani untuk mengklaim bahwa kita bisa mencegah 99,9% identity fraud. Nah, itu perlu implementasi lapis-lapisnya di identity stack dari sisi teknologi biometrik, teknologi keamanan siber, kriptografi, dan beberapa tools yang bisa mengamankan apps-apps dan semua transaksi online kita. Jadinya sedangkan kalau kita sudah implementasi VIDA Identity Stack, kita sudah lihat teknologinya sudah sangat efektif dan bisa mencegah 99,9% kasus identity fraud. Oke, kalau dilihat dari adopsi teknologi digital identity dari VIDA ini sendiri, yaitu VIDA Identity Stack, apakah memang mempengaruhi kecepatan proses bisnis, kemudian keamanan dan juga skala bisnis perusahaan tersebut begitu, kalau secara perhitungan? Karena kalau kita bicara soal bisnis, melibatkan teknologi baru, kebayangnya adalah pasti extra cost. Ini kan pastinya kan akan menjadi pertimbangan yang cukup panjang bagi sebuah perusahaan. Bagaimana perspektif Anda terkait dengan hal ini, Pak? Mungkin yang justru itu jadi selling point-nya VIDA Identity Stack, karena kita justru membantu proses untuk misalnya mengakuisisi customer secara online, conversion rate-nya bisa naik, sehingga ada beberapa klien kami di mana conversion rate-nya naik 2 kali lipat. Jadi dari sisi solusi bisnisnya bisa ada peningkatan bisnis secara signifikan, di mana kita bisa memfasilitasi yang dulu perlu misalnya ketemu tatap muka, sekarang tinggal lewat apps. Nah, itu adalah beberapa hal yang dari sisi kenyamanan atau perlu tanda tangan basah dan kirim dokumennya secara fisik, itu sudah semua bisa dijalankan secara online. Dengan kenyamanan-kenyamanan itu sebenarnya akses kepada jasa-jasa keuangan online bisa jalan dengan lebih seamless ya, dengan friksi yang jauh lebih rendah. Jadinya kita sudah lihat saat ini ada beberapa klien yang sudah bisa mengotomate seluruh proses onboarding atau pembukaan rekening dan lain-lain dengan satu skala 98% nasabah mereka bisa
bisa membuka rekening secara online, ya tanpa ada intervensi secara manual. Nah, itu beberapa hal yang dari sisi teknologi AI yang bisa membantu mempercepat proses bisnisnya dari sisi klien-klien kami. Oke, kalau kita bicara berkaitan dengan cyber security, perlindungan identitas, ini kan tidak bicara berkaitan hanya soal individu atau perorangan atau juga bahkan perusahaan besar. Tapi kita juga tahu bahwa di sini ada unsur UMKM di Indonesia yang sebenarnya cukup diandalkan sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia begitu ya. Apakah memang dari Vida sendiri juga ada produk-produk yang menyasar untuk perlindungan identitas digital untuk UMKM, Pak Niki? Ya, mungkin yang pertama adalah beberapa untuk bisa mengatasi beberapa challenge di segmen UMKM. Pertama pasti akses keuangannya. Ya. Dan ini adalah beberapa hal dengan dunia fintech, dengan dunia digital banking dan digital financial services itu yang bisa kami mengoptimalkan proses untuk memverifikasi identitas UMKM secara online, di mana tidak perlu lagi proses fisik, dan itu adalah mungkin salah satu kunci untuk membuka peluang dan membuka akses kepada UMKM. Yang kedua adalah proses untuk kita juga mendeteksi penipuan-penipuan. Ya, dan ada beberapa hal yang dari sisi fraud detection sistemnya Vida yang bisa membantu untuk mencegah penipuan. Dan selain itu pasti ada beberapa akses yang kami juga bisa memperluas dari sisi kalau kita mau misalnya ambil satu pinjaman ya untuk proses dokumentasinya dan lain-lain semua bisa jalan secara online.